Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya ya, Arif Nugroho Rahman. Kali ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi syariah ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat itu kita masih melanjutkan PSAK 101, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya ya. Ya, di sini PSAK 101 sudah bagian yang kedua. Ya, kalau yang pertama kemarin terkait laporan keuangan laba rugi dan neraca, untuk ini nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Ya, itu. Oke. Terkait dengan PSAK 101 bagian kedua ini, kita akan masuk dulu mengenai bagaimana sih karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ini masih mengacu pada aturannya, bukan aturan tapi standarnya dari AAOIFI ya. AAOIFI yang kemarin sempat kita bahas ya. Nah, kemudian menurut AAOIFI itu sendiri ya, atau Association Organization ya, Islamik itu ya, bahwasanya karakteristik kualitatif laporan keuangan itu yang pertama dapat dipahami, ini hampir sama dengan akuntansi secara umum, relevan ya dan andal ya. Jadi relevan itu bisa digunakan untuk prediksi, kemudian dalam menyusun laporannya selalu konsisten menggunakan akun yang sama ya. Jadi relevan itu akunnya sama. Ketika misalnya teman-teman mengakui sebuah pendapatan apa, misalnya pendapatan penjualan. Nah, ketika nanti teman-teman mendapatkan pendapatan penjualan ya harus diakui sama dengan periode sebelumnya, termasuk pengakuan beban ya. Beban itu misalnya ada beban karyawan, ada biaya karyawan. Lah kita mau menggunakan yang mana? Kalau itu ada klasifikasinya sebetulnya. Kalau menggunakan beban ya kita gunakan beban terus, kalau menggunakan biaya terus, seperti itu. Intinya harus konsekuen ya, konsisten dalam penggunaan akun itu, seperti harus sama. Yang ketiga jujur, itu laporan keuangan tentunya dapat diandalkan itu ketika jujur ya, terus kemudian sesuai dengan realita yang ada ya, tidak ada penutup rekayasa negatif ya, dalam artian rekayasa yang konteksnya negatif dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, menurut PSAK 101 ya, secara review kita akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan entitas syariah ya, di yang sesuai dengan PSAK 101 ya. Yang pertama itu dalam penyajian laporan tentunya disajikan secara wajar. Nah, ini sesuai dengan poin 16 sampai 19, di mana ada beberapa poin yang akan kita tampilkan di slide ini adalah poin yang memang ada beberapa pembaruan. Yang lainnya itu sesuai dengan PSAK yang lama ya, yaitu masih berlaku, intinya seperti itu. Nah, sedangkan yang saya tampilkan di sini yang pembaruan. Nah, ini PSAK-nya mengacunya PSAK 2018 kalau teman-teman pengen membaca bukunya ya, seperti itu. Nah, penyajian secara wajar itu apa saja? Poin 16, laporan keuangan harus menyajikan secara wajar itu terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Lah, arus kas ini banyak loh, nanti di breakdown itu ada pengelolaan dana zakat, dana kebajikan, dan arus kas secara umum, seperti itu. Nah itu ada di PSAK. Teman-teman nanti tetap berbicara mengenai akuntansi syariah, kita pedomannya PSAK ya, PSAK dari 101 sampai nanti 106 atau 107 ya, seperti itu. Kemudian yang ada penyajian secara wajar itu ada pembaruan lagi di poin 17. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari suatu transaksi, maka penyajian dapat capai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansinya sesuai dengan paragraf 20 ya. Di paragraf 20 nanti ada ya terkait dengan penyajian secara wajar ini ya. Jadi manajemen boleh memilih menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan sesuai dengan PSAK. Jadi
apabila ada beberapa hal yang belum mengatur terkait dengan penyajian secara wajar, boleh manajemen memilih PSAK yang sesuai atau yang digunakan. Intinya selama itu belum ada kebijakan yang mengaturnya. Itu. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya adalah kenapa laporan keuangan disusun adalah pertimbangannya, asumsinya bahwasanya sebuah entitas itu melakukan operasional secara berkesinambungan atau kelangsungan usaha secara terus menerus, ya. Asumsinya bahwasanya entitas itu berjalan secara terus menerus, entitas bisnis syariah itu berjalan secara terus menerus, makanya perlu disusun laporan keuangan. Karena apa? Salah satunya sebagai komparasi, ya, komparasi. Nah itu kelangsungan usaha itu harus disusun. Nanti menurut PSAK memang dalam menyusun laporan itu manajemen harus mempertimbangkan kemampuan kelangsungan usaha entitasnya. Nah, jadi asumsi dasarnya usaha itu dianggap jalan terus, cukup berkembang, berjalan secara terus menerus dan berkembang, intinya itu. Kecuali kalau memang ada kejadian-kejadian luar biasa dan di luar itu, ya, di luar kelangsungan usaha, misalnya entah itu likuidasi atau dinyatakan pailit dan seterusnya, beda. Nanti ada itu, berarti nanti harus disusun laporan tersendiri, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan? Dasarnya pastinya accrual basic dalam akuntansi syariah itu sama dengan entitas bisnis swasta atau private, ya, itu accrual basic. Kalau sektor publik biasanya lebih kecenderung cash basic. Lah, ini accrual basic, ya. Jadi pendapatan akan diakui sebelum betul-betul itu didapat secara faktanya. Itulah namanya dasar accrual. Jadi boleh dalam akuntansi itu mengakui pendapatan meskipun secara fisik kasnya belum diterima, itu boleh. Itu dasarnya accrual basic. Sedangkan kalau cash basic enggak, cash basic itu diakui pendapatannya ketika betul-betul kasnya diterima, itu cash basic. Bedanya di situ, teman-teman. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu apa? Konsistensi dalam penyajian, ya. Ini ada di poin 26 sampai poin 27 di PSAK 101, ya. Jadi dalam penyajian laporan itu diklasifikasikan menjadi pos-pos, ya, tertentu, kecuali ada perubahan terhadap sifat operasional entitas syariah. Nah, kalau ada perubahan operasional itu nanti laporannya, penyajiannya, pos-posnya tentu akan berubah. Nah, sedangkan kalau ini menurut PSAK di poin 26, yaitu anggapannya itu berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan bidangnya. Nah, itu. Nah, apabila memang untuk poin 26 ini usaha tersebut berbalik arah terkait dengan bidang operasionalnya, dia boleh menyusun laporan keuangan dengan diberikan keterangan-keterangan terkait dengan perubahannya, seperti itu. Nah, kemudian terkait pertimbangan selanjutnya yaitu materialitas dan agregasi, di mana pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, seperti itu. Nah, itu, ya, nanti ada itu. Terus kemudian untuk selanjutnya dalam laporan keuangan di PSAK 101 itu terkait dengan penyesuaian aturan, ya. Ini yang pertama kita bahas mengenai laporan perubahan ekuitas, ya. Ya, kalau yang bagian pertama kemarin laba rugi dan raca, ini perubahan ekuitas, pengelolaan dana zakat dan pengelolaan dana kebajikan, ya. Ini yang pertama laporan ekuitas dulu. Laporan ekuitas itu terjadi penyesuaian di poin 67, ya. Jadi dia entitas syariah itu harus menyajikan laporan perubahan, ya, sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menunjukkan apa? Laporan laba ruginya, setiap pos pendapatan dan beban, pengaruh kumulatif, ya, dan saldo akumulasi laba setelah rekonsiliasi. Nah, itu
poin laporan perubahan ekuitas pada PSAK 101 bagian kedua. Terus selanjutnya bagian selanjutnya yaitu penggunaan dana zakat. Nah, ini yang menjadi substansi pada PSAK 101 bahwasanya ini mengarahnya itu adalah pengelolaan dana zakat dan kebajikan. Nah, ini ada beberapa perubahan ya dibandingkan dengan aturan yang lama. Perubahannya di poin 70 ya. Entitas syariah menyajikan laporan terkait dengan apa? Penggunaan sumber dana zakatnya. Ya, kemudian dana zakat sumbernya itu dari mana ya, ada yang dari dalam entitas maupun dari luar entitas ya, terkait dengan muzakinya ya. Kemudian penggunaannya itu bisa digunakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariah, untuk fakir miskin, terus untuk mualaf, untuk orang yang terlilit hutang atau gorim ya, untuk fisabilillah, orang dalam perjalanan, ibnu sabil, atau mungkin amil ya, amil itu boleh ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, laporan penggunaan dana zakat digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari dana zakat itu sendiri, naik atau turun. Kemudian untuk mengetahui saldo awal dan saldo akhir dari pengelolaan dana zakat. Nah, itu untuk substansi yang pertama. Yang ketiga itu adalah substansi pengelolaan dana kebajikan. Jadi dalam entitas syariah itu harapannya juga bisa mengelola dana kebajikan. Nah, dana kebajikan itu ya terkait dengan bagaimana sumber dana yang diperoleh ya, terkait dana kebajikan. Dana kebajikan itu bisa berupa infak, sedekah atau sedekah, wakaf, hasil pengelolaan wakaf, kemudian hibah mungkin ya, dana hibah, dada, atau mungkin pendapatan non halal lainnya. Dalam entitas syariah itu ada pendapatan yang mungkin itu diperoleh karena itu sifatnya masih belum jelas, bisa dimasukkan ke dalam dana non halal, pendapatan non halal. Kalau di dalam lembaga keuangan syariah mungkin pendapatan dari denda itu bisa dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke dana pendapatan non halal ya, karena denda itu tidak boleh diakui dalam lembaga entitas syariah ya. Kemudian kenaikan dan penurunan dananya, saldo awal dan saldo akhir dari pengelolaan dana kebajikan. Nah, dana kebajikan ini memang nanti bisa digunakan untuk berbagai macam ya, untuk operasional boleh kalau itu memang untuk wakaf misalnya. Kemudian sedekah itu tentunya nanti larinya ke sedekah ya, sedekah, atau mungkin nanti untuk beasiswa misalnya. Nah, itu dana kebajikan, itu dari situ, diambilkan dari situ. Nah, itu terkait dengan PSAK 101 itu membahas itu yang substansi. Nah, itu aja teman-teman terkait dengan penggunaan dana kebajikan terkait akuntansi syariah. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.